Mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Mengapa COVID-19 menyerang manusia sehingga ribuan korban dalam sehari? Salam revival dari rumah ke rumah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Sodom dan Gomora dihukum Tuhan? Oke, di sini saya anggap sejak Anda sudah membaca kisah Sodom dan Gomora di Kejadian pasal 18 dan 19, di mana Tuhan telah memusnahkan bandar purba tersebut dengan api dari langit. Menurut Alkitab, penduduk Sodom terlalu banyak melakukan kejahatan sehingga sebelum Tuhan memusnahkannya, bahkan sebelum Lot pindah ke kota Sodom tersebut, Tuhan sudah nampak sedia kala kejahatan kota itu. Di Kejadian pasal 13 ayat 13 berbunyi begini: Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadapku. Telah lama sebelum Tuhan menghukum kota Sodom, Tuhan telah melihat sangat banyak kejahatan di kota itu, baik dari kes pembunuhan, perumpakan, seks rambang, seks luar tabi atau yang disebut juga LGBT. Tidak ada cara lain untuk membuatkan kota itu bertaubat lagi. Lot yang terkategori orang yang baik-baik dan bertamadun sehingga berkuasa sebagai penjaga pintu gerbang kota tidak dapat mempengaruhi mereka, sehingga ke suatu titik Tuhan menghantar malaikat untuk memusnahkan kota tersebut. Nah, saudara yang dikasihi, modern ini dunia semakin banyak kerusakan. Pembantaian orang, diskriminasi, jual orang, seks luar tabii, LGBT, perang, dan banyak lagi kejahatan. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara barat, kejahatan itu telah diiktiraf oleh kerajaan di sana. Contoh LGBT, nikah sejenis. Ada perarakan LGBT yang melawan-lawankan kebebasan seks songsang. Ada yang menggunakan agama untuk menindas dan sebagainya. Nah, bagaimana Tuhan mau mengamankan dunia yang semakin rusak? Pemanasan global, penganiayaan makhluk lain seperti hewan, korup, kerja tak ingat dunia sudah. Bahkan mencari uang sehingga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan full sepanjang tahun. Siapa yang mampu mengembalikan potensi bumi seperti sedia kala? Siapa yang mampu menghentikan operasi kilang-kilang yang mengeluarkan asap 24 jam sehari sepanjang tahun? Siapa yang dapat mewakili penganiayaan hewan-hewan yang keterlaluan, teriakan mangsa perang, pencemaran laut dan udara? Siapa yang mau mengubahnya? Manusia tidak mampu sebenarnya. Manusia tidak mampu mengubah sebenarnya. Tapi Tuhan mampu. Amin. Tulis di komentar di bawah. Amin. Nah, COVID-19 apakah sekadar kebetulan atau pembetulan kerusakan dunia? Alkitab mengatakan di Matius pasal 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor sequit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, maksudnya di sini semua hal yang terjadi diperhatikan, diizinkan atau di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Kita hanya berpandukan Alkitab saja, yaitu firman Tuhan. COVID-19 kalau dilihat dari sudut pandang yang lain seakan membuat dunia ini segar semula atau refresh dari aktiviti dunia yang sangat parah modern ini. Banyak akhbar yang menulis tentang situasi hewan yang trauma dengan aktiviti manusia kembali normal di musim lockdown ini. Pemanasan global berkurang, parit-parit besar mulai jernih, burung-burung mulai bebas ke pantai karena tiada aktiviti orang di pantai. Manakala pembantaian hewan yang tidak berperi kemanusiaan mulai didesak oleh kuasa-kuasa besar dunia agar dihentikan. Nah, sebelum COVID-19, semua ini telah dilakukan manusia dengan langkah-langkah tertentu, tapi tidak berkesan. Hampir sama dengan situasi yang dibawa oleh Lot. Alkitab tidak menceritakan secara terperinci tentang Lot.
Kita hanya tahu dia anak buah Abraham, dan sudah tentu Lot juga adalah orang yang baik, bergaul dengan orang Sodom, menceritakan kebaikan Tuhan. Namun Sodom tetap Sodom dan tidak berubah dengan kejahatan. Nah, surat Rasul Petrus 2 pasal 2 ayat 6 berbunyi demikian. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudara yang terkasih, Sodom dan Gomora adalah suatu peringatan kepada manusia di bumi, bahwa jangan terlalu merosakkan, berlaku tidak benar, atau lupa akan Sang Pencipta. Jadi persoalannya, coronavirus apakah datang juga sebagai peringatan atau amaran kepada dunia? Ya, coronavirus adalah peringatan dan tanda bahwa zaman makin menuju ke akhir. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, "Guru, bilakah itu akan terjadi?" Yesus memberi jawaban kepada mereka, dan salah satu antara tanda ialah penyakit, sampar, dan kelaparan. Lukas pasal 21 ayat 11. Dalam Alkitab, COVID-19 adalah salah satu bentuk tanda akhir zaman. Semua orang Kristen harus belajar memahami dan mendengar firman Tuhan. Yesus berkata, Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Maksudnya, semua nubuatan, semua tanda yang Yesus katakan akan digenapi, dan salah satu tandanya adalah COVID-19, penyakit sampar yang menyapu seluruh dunia sekarang. Ini bukan penyakit sampar yang biasa-biasa seperti wabak taun, Ebola, dan lain-lain. COVID-19 memang dahsyat sekali. Nah, sebagai orang Kristen, mari kita terus berpaut pada tangan Tuhan dan semakin giat di dalam Tuhan. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depan kita ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Yang pastinya dunia sekarang berada di dalam penggenapan akhir, dan COVID-19 ini adalah sebagian tanda. Ini sangat pasti karena kata Yesus di dalam Matius 24 ayat 25. "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu." Oke, sampai di sini dulu. Boleh share dan subscribe sebab akan ada video kedua yang bercerita tentang penggenapan akhir zaman akan menyusul dalam video yang akan datang. Oke, teruskan berdoa di rumah. Tuhan Yesus pasti memberkati, memberikan kita kekuatan, pertolongan ketika kita memerlukannya. Salam Revival dari rumah ke rumah. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Amin.